Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang saya kira masih ada kaitannya dengan topik dari podcast yang baru saja saya sampaikan, yaitu untuk kuliah di kelas 2E. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari urutannya seharusnya yang diberikan ini dulu, konstitusi dulu, baru kemudian Piagam Madinah. Tapi bisa juga dibalik sih, artinya Piagam Madinah itu adalah sebagai background, sebagai sejarah latar belakang yang saya katakan tadi merupakan konstitusi tertua karena dibuat pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, sementara Magna Carta itu dibuat tahun 1612. Jadi boleh dikatakan 1000 tahun setelah Piagam Madinah baru kemudian di Inggris ada yang namanya Magna Carta. 100 tahun berikutnya 1776 baru di Amerika ada Declaration of Independence. Sebagai umat Islam, dan kita meyakini bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah adalah memang yang paling sempurna, karena tidaklah Rasulullah itu melakukan atau mengatakan sesuatu kecuali itu adalah firman Allah. Itu Allah sendiri yang bilang. Jadi Nabi Muhammad meskipun beliau seorang manusia, tetapi apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya bukanlah seperti kita. Ya kalau kita kan ngaco aja ngomong suka-suka kita. Kalau Rasulullah itu sudah dibimbing, sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan itu semua adalah tidak lain dari wahyu Allah yang disampaikan melalui perkataan maupun perbuatan Rasulullah. Oleh karena itulah sebagai umat Islam kita wajib dan pastinya meyakini bahwa konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah yang bernama Piagam Madinah itu harus menjadi referensi utama bagi kita, ya. Baru kemudian kita melihat yang lain, yaitu misalnya seperti Magna Carta tadi, atau The Habeas Corpus Act, ya, ataupun Declaration of Independence. Itu semua adalah referensi-referensi, tetapi yang utama adalah Piagam Madinah. Dan itu di dalam sejarahnya memang pada tahun 1945 menjadi referensi juga bagi para pembuat Undang-Undang Dasar 45 di negara kita, ya. Piagam Jakarta, buktinya namanya saja sudah hampir miripkan. Di sana Piagam Madinah, di sini Piagam Jakarta. Cuman Piagam Jakarta di dalam perjalanannya kemudian mengalami perubahan sehingga kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 dengan ada sedikit koreksi, ya. Oleh karena itulah kita akan mempelajari semuanya itu kalau kita ingin memahami apa itu konstitusi. Nah, pada kesempatan malam ini akan kita bicarakan adalah pemahaman kita tentang konstitusi secara teori kenegaraan dan hukum tata negara. Oke. Konstitusi itu sendiri berdasarkan istilahnya dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Di negara Belanda, konstitusi sering disebut sebagai grondwet atau hukum dasar, ya. Sementara ini sebenarnya di zaman Yunani purba itu lebih dikenal dengan nama politeia atau nomoi, ya. Ada bedanya, politeia itu mempunyai kekuasaan untuk melakukan pembentukan sesuatu kekuasaan lain, sedangkan nomoi hanya menjalankan, ya. Jadi kalau di sini mungkin di Indonesia politeia itu adalah UUD 45, ya, membentuk, sedangkan pelaksananya adalah undang-undang, bukan undang-undang dasar. Jadi ada bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang, ya. Oke. Nah, kemudian pada masa Yunani purba
sebenarnya kalau dibilang masa Yunani purba juga kalau dibandingkan dengan zamannya Rasulullah, ini masih zamannya Rasulullah lebih awal lagi ya. Jadi walaupun dia merupakan zaman Yunani purba, tapi tetap konstitusi yang dibentuk itu masih lebih masih lebih tua konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah. Oleh karena itulah, maka untuk bisa memahami semua akan saya kirimkan semuanya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kok saya disuruh nonton banyak video. Itu mana lebih mudah bagi Anda untuk mendengarkan atau saya yang membuatnya? Kan saya yang mesti nyusun. Seperti sekarang ini saya rekam ini ya. Jadi di samping podcast saya selalu cari ide bagaimana supaya membentuk pemahaman yang lebih dalam lagi, maka kemudian ini saya rekam, saya record, nanti saya kirim kepada kamu. Di samping juga bisa didengarkan, ditonton oleh orang-orang lain yang bukan mahasiswa. Jadi pada masa Yunani purba, pertanyaannya adalah siapa yang membentuk konstitusi? Kalau kita di Indonesia, siapa yang membentuk undang-undang dasar kita? Maka jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kalau zaman Yunani purba siapa yang membentuk? Maka kemudian kita harus ingat kepada suatu semboyan yang berlaku pada saat itu, yaitu prinsip legibus solutus est, salus publica superum lex. Artinya rajalah yang membuat undang-undang. Jadi di sana itu pada waktu itu raja berkuasa secara absolut. Artinya raja berkuasa secara mutlak. Di samping kekuasaan raja, tidak ada kekuasaan yang mewakili rakyat ya. Kalau di kita kan di samping ada kekuasaan eksekutif yaitu presiden, kan ada kekuasaan legislatif yaitu DPR sebagai pendamping. Begitu juga dalam pembuatan undang-undang, pemerintah bersama-sama dengan DPR yang membuat. Tetapi kalau zaman Romawi purba itu ya, atau zaman Yunani purba, raja yang membuat undang-undang karena raja berkuasa secara mutlak ya. Istilah kasarnya kalau kata orang Tangerang mah kumaha aing baik ya, mau ngapain kayak kumaha aing ya, terserah gua kata orang Betawi ya. Jadi raja berkuasa secara absolut, pahamnya adalah kaisarismus. Nah kemudian karena kuasaan raja begitu luas dan raja berkuasa secara sewenang-wenang, maka muncullah golongan-golongan para penentang ya, golongan yang tidak menyukai raja berkuasa secara absolut. Dan ini terutama adalah golongan orang-orang kaya ya, karena rakyat kan nggak bisa ngapa-ngapain, dimana-mana rakyat bisanya hanya nerima ya. Tapi yang punya suara dan mungkin didengar oleh raja adalah suara para baron, para penguasa, para bangsawan-bangsawan besar ya, penguasa-penguasa tanah luas. Kalau di Yunani purba ini disebut sebagai golongan monarkomachen ya. Monarkomachen ini menginginkan ada pembatasan kekuasaan raja ya. Maka kemudian pembatasan ini disebut sebagai suatu leges fundamentalis atau hukum fundamental, hukum dasar. Inilah yang kita sebut di negara Inggris itu sebagai Magna Carta ya. Jadi Magna Carta adalah suatu pembatasan kekuasaan raja ya. Kalau di Yunani disebut leges fundamentalis, kalau di Inggris disebut sebagai Magna Carta. Intinya adalah para bangsawan itu berusaha membatasi kekuasaan raja sehingga mereka tidak dikenakan pembayaran pajak secara sewenang-wenang, secara semaunya raja. Dan raja itu mengenakan pajak yang besar tidak hanya kepada para bangsawan tapi juga kepada rakyat, di mana pajak itu dipergunakan
di samping untuk keperluan dia pribadi juga untuk keperluan biaya perang, karena raja itu sering perang dengan kerajaan-kerajaan lain ya. Di mana-mana di seluruh dunia seperti itu, satu raja dengan raja yang lain saling bersitegang, saling bertempur, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan hegemoni atas orang lain. Jadi memerlukan biaya untuk wilayahnya masing-masing, baik di Inggris maupun di Yunani maupun di Perancis maupun negara-negara yang lain. Itu raja menekan kaum bangsawan untuk membayar pajak yang besar dan juga kepada rakyat yang dikenakan pajak secara sewenang-wenang ya. Maka kemudian leges fundamentalis inilah yang kemudian pada masa berikutnya disebut sebagai konstitusi ya. Jadi konstitusi itu adalah merupakan sekumpulan norma atau asas yang mengatur kekuasaan pemerintah. Lalu apa saja hak-hak dari mereka yang diperintah, ya kan? Jadi ada hak raja dan ada hak orang yang diperintah. Lalu bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah itu? Ya, itu disebut sebagai konstitusi menurut C.F. Strong, ya, nama pakarnya. Kemudian menurut E.C.S. Wade and Phillips, konstitusi itu adalah suatu naskah yang memaparkan rangka, ya, rangka artinya garis-garis besar dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan di suatu negara, serta menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Ya, samalah dengan di Indonesia, kan di Indonesia konstitusi juga merupakan suatu hukum dasar yang kita sebutkan baik pada kuliah yang terdahulu maupun kuliah saya kemarin di kelas yang lain, yaitu dia merupakan kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat, antara negara dengan rakyat, di mana dari kontrak itu masing-masing pihak akan memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengaturan, memiliki kewenangan untuk mengatur negara, memiliki kewenangan untuk membentuk angkatan bersenjata, memiliki kewenangan untuk memungut pajak, memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah dalam rangka melakukan pelaksanaan program-program dari pemerintah. Sementara tentu saja di samping hak dari pemerintah, pemerintah juga punya kewajiban. Kewajiban pemerintah tentu adalah secara garis besar menciptakan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, kemudian menjaga keamanan negara dari serangan orang lain, termasuk juga menjaga keamanan negara dari rongrongan orang-orang dalam negara yang berusaha melakukan kejahatan-kejahatan, baik yang sifatnya kejahatan antar pribadi maupun kejahatan terhadap negara. Jadi kalau untuk ke dalam menjaga stabilitas keamanan itu dibentuk Departemen Kepolisian. Kalau kita adalah Polri, Kepolisian Republik Indonesia, itu tugasnya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Sementara Angkatan Bersenjata atau TNI itu bertugas untuk menjaga negara dari serbuan pihak luar. Nah, jadi menangkal intervensi dari luar adalah tugas TNI, sementara untuk ketertiban dalam negeri adalah tugas para polisi. Ya. Berikutnya, menurut C.C. Well, konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara. Jadi di dalam konstitusi itulah diatur bagaimana sistem tata negara dari suatu negara, ya, ada lembaganya, ada peraturannya, ya, kemudian ada tata kerjanya, ya. Jadi konstitusi itu adalah kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengelola pemerintahan di dalam suatu negara, ya.
Jadi dia merupakan hukum yang puncak ya, merupakan hukum dasar dari dia merupakan penjabaran dari ideologi negara. Kalau di Indonesia kan ideologi negaranya Pancasila yang memerintahkan kita untuk atau memerintahkan negara untuk melakukan 5 hal. Yang pertama membentuk ketuhanan, kehidupan yang berketuhanan, kehidupan yang berkemanusiaan, kehidupan negara yang bersatu, pengambilan kebijakan yang bermusyawarah, dan menciptakan keadilan sosial. Itu 5 pokok, 5 sila sebagai kontrak sosial utama yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam Undang-Undang 45 itulah diatur adanya presiden, adanya menteri, adanya lembaga tinggi negara, adanya Dewan Perwakilan Rakyat, adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan sebagainya. Jadi konstitusi itu merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Baru nanti di bawah Undang-Undang Dasar itu akan dibentuklah apa yang namanya undang-undang. Jadi kalau kita urutkan tata perundang-undangan di Indonesia atau yang disebut sebagai Gegeven van Hartrecht ya, itu yang pertama adalah dia sebagai norma dasarnya adalah Pancasila, lalu kemudian Undang-Undang Dasar 45, berikutnya adalah undang-undang, yang berikutnya di bawahnya lagi adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, setelah itu ada peraturan pemerintah, setelah itu ada peraturan presiden, berikutnya ada lagi peraturan menteri, dan seterusnya ke bawah sampai peraturan RT ya. Jadi mulai dari puncak sampai ke bawah itu semuanya sudah ada pengaturannya. Kalau yang lembaga-lembaga tinggi negara itu pastinya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi kalau di bawah presiden itu cukup diatur dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Oke, jadi sebenarnya apa saja yang dimuat di dalam suatu konstitusi? Suatu konstitusi itu menurut Profesor Dr. Sri Sumantri ya, isinya yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan kita tahu bahwa hak asasi manusia itu antara lain adalah hak untuk hidup. Jadi tidak boleh ada orang yang seenaknya aja merampas hak hidup orang, dalam arti membunuh maupun memenjarakan maupun mengurung maupun merugikan kehidupannya seperti memasung, membelenggu, dan sebagainya. Jadi hak hidup itu adalah hak asasi, yaitu suatu hak yang tidak diberikan oleh negara tetapi langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Yang dimaksud hak asasi manusia berarti hak yang merupakan hak dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta, dan dia bukan merupakan pemberian dari siapapun. Hak hidup ya kan bukan orang lain yang ngasih kehidupan, tapi Allah ya. Hak asasi yang lain adalah di samping hak hidup ya hak untuk sejahtera. Nggak boleh ada orang yang melakukan perampasan kepada hak orang lain ya, untuk bisa hidup sejahtera. Berarti hak asasi manusia untuk dia bisa hidup sejahtera. Cuma apakah itu hak asasinya kemudian bisa dia ciptakan atau tidak, ya sejahtera itu kan kembali kepada usaha orang masing-masing. Tapi yang jelas pada prinsipnya setiap orang punya hak untuk hidup sejahtera, punya hak untuk hidup aman ya, hak untuk berkeluarga, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu semua adalah hak-hak asasi manusia, karena itu bukan manusia yang ngasih, bukan negara yang ngasih, tapi Sang Pencipta yang memberikan. Oke, jadi konstitusi itu yang pertama dia merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia dan juga hak warga negara.
Ya kan kita sudah membicarakan dalam kuliah-kuliah terdahulu apa saja menjadi hak warga negara, termasuk siapa saja yang disebut sebagai warga negara, kan sudah kita diskusikan. Yang kedua, konstitusi itu juga memuat ya, atau dia merupakan suatu susunan ketatanegaraan, suatu negara yang bersifat fundamental. Apakah negara itu berbentuk kerajaan, apakah negara itu berbentuk republik, ataukah dia berbentuk monarki parlementer dan sebagainya. Itu biasanya susunan atau pengaturan dari bentuk negara itu dimuat di dalam konstitusi. Seperti di Indonesia kan disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Berarti Indonesia adalah merupakan suatu negara kesatuan, bukan suatu negara federal. Kita juga sudah membahas pada kuliah yang lalu apa bedanya negara kesatuan dengan negara federal ya. Nah, terus kemudian negara kesatuan yang berbentuk republik, berarti kita bukan berbentuk kerajaan, bukan juga berbentuk monarki parlementer, tapi berbentuk negara kesatuan, merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Berarti yang akan menjadi kepala pemerintahan dalam satu republik bukanlah perdana menteri, bukan pula raja, tetapi presiden ya. Juga diatur sistem ketatanegaraan kita dulu sebelum reformasi ya, itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makanya kemudian pada masa Orde Baru ke belakang itu yang memilih presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, MPR itu sendiri pada waktu itu terdiri dari DPR, kemudian utusan daerah dan utusan golongan. Nah, maka pada waktu zaman Pak Harto itu diatur sedemikian rupa sehingga baik DPR maupun utusan daerah maupun utusan golongan semuanya pro kepada Pak Harto, sehingga Pak Harto berhasil menjadi presiden yang dipilih selama 7 kali berturut-turut gitu. Baru kemudian setelah terjadinya reformasi pada tahun 98, barulah sistem itu direvisi, direformasi. Reformasi itu artinya apa sih? Reformasi artinya to reform, pembentukan ulang, penyusunan ulang. Jadi kalau dulu yang namanya presiden itu dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh MPR, maka setelah reformasi kekuasaan itu, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat sendiri melalui pemilihan umum. Jadi rakyatlah yang secara langsung melalui pemilihan umum menentukan siapa kepala negara, ya, siapa presiden, siapa yang menjadi gubernur, bahkan siapa yang menjadi bupati. Semuanya itu diatur melalui pemilihan umum pada tingkatannya masing-masing. Nah, untuk yang paling tinggi yaitu bagaimana memilih seorang presiden, bagaimana memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu semua diatur di dalam konstitusi. Ya, di Indonesia itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, yang ketiga, muatan konstitusi adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas dari masing-masing lembaga-lembaga negara. Jadi lembaga negara itu terbagi-bagi, tidak seperti zaman kerajaan absolut semuanya diserahkan kepada raja ya. Kalau di sistem demokrasi dengan trias politika yang kita mungkin sudah pernah dengar, maka kekuasaan itu dibagi menjadi 3 kekuatan, yaitu pertama kekuasaan
untuk membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga adalah kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan pelaksanaan undang-undang, yaitu kekuasaan yudikatif untuk menegakkan hukum. Nah, itu trias politika yang murni dilakukan di negara Amerika Serikat, disebut sebagai separation of powers, artinya pemisahan kekuasaan. Sementara di Indonesia meskipun ada presiden, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ya presiden eksekutif, DPR legislatif, dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah yudikatif. Tapi di Indonesia bukan separation of powers, tapi distribution of powers. Kalau di sana, di Amerika itu check and balance. Yang satu hanya bikin undang-undang aja, yang satu hanya melaksanakan saja. Sementara yang lain hanya melakukan penegakan hukum saja. Murni terpisah. Sementara kalau di Indonesia tidak terpisah. Karena dalam hal pembuatan undang-undang itu bukan hanya DPR, tapi bekerja sama dengan presiden, pemerintah. Begitu juga dalam pemilihan siapa yang akan menjadi presiden, itu dilantiknya oleh Ketua Mahkamah Agung. Sementara pemilihan Ketua Mahkamah Agung sendiri juga dilakukan oleh DPR dengan persetujuan dengan persetujuan presiden. Jadi kita lihat di sini, di Indonesia ini ada saling korelasi antara lembaga-lembaga negara sehingga tidak terpisah secara mutlak seperti di Amerika. Oleh karena itulah kita tidak mengenal separation of power, tapi distribution of powers, ya. Tapi jelas bahwa di Indonesia pun kita mengenal adanya pembagian dan pembatasan tugas. Artinya bukan berarti presiden berkuasa mutlak secara sewenang-wenang. Presiden itu berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang, tetapi untuk bisa menjadi undang-undang dia dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, nanti DPR akan mengundang berbagai pihak yang terkait dengan substansi dari undang-undang tersebut. Baru setelah mengalami pembahasan sekian lama dan kemudian dicapai kesepakatan, maka rancangan undang-undang itu disebut sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Tetapi untuk menjadi undang-undang dia membutuhkan tanda tangan presiden. Ya, jadi disetujui oleh DPR, disahkan oleh presiden, lalu kemudian dimasukkan ke dalam lembaran negara atau Statsblad, diberi nomor, diberi catatan, sehingga kalau sudah masuk ke lembaran negara barulah dia dianggap berlaku, ya, sah, berlaku secara positif, gitu ya. Nah, semuanya itu pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Yang bersifat mendasar, ya, yang tingkatnya tinggi adanya di konstitusi. Ya, jadi konstitusi juga tidak melakukan pengaturan secara detail. Di Indonesia ini kan asal muasalnya Undang-Undang Dasar 45 itu hanya 37 pasal. Ya. Nanti kita bicarakan, Anda dengarkan di Piagam Madinah itu hanya 47. Ya, begitu. Jadi di Magna Carta juga nggak banyak. Habeas Corpus Act juga nggak banyak. Begitu juga di Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak banyak, ya. Bahkan pada waktu Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan, ya, Bung Karno sudah berpesan, sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar kita memang sederhana, hanya 37 pasal. Dibandingkan dengan India yang konstitusinya sampai 250-an. Tapi kata Bung Karno, yang penting adalah semangat pelaksananya, bukan banyaknya pasal. Biarpun suatu peraturan terdiri dari satu kumpulan peraturan yang dibuat sesempurna mungkin, sedetail mungkin,
kalau para pelaksananya bermental nggak beres, bermental nggak bener, maka pasti pelaksanaan negara menjadi nggak bener. Jadi Bung Karno sangat menekankan bahwa pelaksanaan dari UUD 45 ini meskipun hanya sederhana, hanya terdiri dari 37 pasal, tetapi itu sudah cukup kalau memang para pelaksananya bersemangat positif, bersemangat yang baik ya.